Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita pencabulan santriawati yang dilakukan oleh pemimpin pondoknya yang terjadi di Serang. Nah, dilansir dari beberapa sumber pemirsa, pimpinan pondok pesantren Ponpes Bani Makmun yang berinisial KH ditangkap polisi karena kasus pencabulan terhadap santriawatinya. Ratusan warga ini sempat menggeruduk Ponpes Bani Makmun tersebut untuk mencari keberadaan pelaku. Namun untungnya ya, ini polisi cepat tiba di tempat kejadian perkara sebelum pimpinan Ponpes tersebut menjadi bulan-bulanan masa. Nah, ini ada videonya ya pemirsa, nanti kita akan lihat ketika para warga merasa marah sekali dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pimpinan pondok tersebut. Nah, seketika didatangi ya, ini ada proses penggerebekannya bisa dilihat di layar. Pimpinan pondok pesantrennya yang berinisial KH ini bersembunyi di atas plafon di rumah tetangganya. Nah, ini berdata dari penuturan kepolisian. Kemarahan warga ini dipicu dari dugaan perbuatan asusila yang dilakukan pimpinan pondok pesantren terhadap muridnya sendiri. Dan ini dari kepolisian juga menyampaikan bahwa penangkapan berjalan dramatis ya. Ini ada beberapa, bahkan ini 2 tempat duduk yang biasa memang digunakan untuk santri ini dibakar habis. Kemudian juga tempatnya ini sampai luluh lantah ya, kalau bisa dilihat, bahkan rumahnya, kemudian juga patung-patung dan ornamen-ornamen lainnya ini habis dirusak oleh massa. Nah, berkenaan dengan hal itu, pelaku saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya memang bersembunyi. Nah, ini adalah videonya ya. Pelaku bersembunyi di atas plafon. Nah, meskipun bersembunyi tetap saja ya, karena massa juga sudah marah, kemudian juga ada pihak kepolisian, akhirnya ini berhasil ditangkap. Nah, ini saat ini kondisinya memang cukup berantakan ya, melihat dari amarah warga yang akhirnya dilampiaskan merusak tempat pondok pesantren tersebut. Nah, ini juga dilansir dari beberapa sumber pemirsa bahwa sebenarnya modus pimpinan pondok pesantren di Serang ini ya, ini cukup beragam. Dari yang kita lihat bahwa memang pimpinan pondok pesantren ini atau tersangka KH ini mencabuli 3 orang santriawati. Nah, informasi tersebut disampaikan usai menangkap dan juga menahan KH yang merupakan pelaku sekaligus pengajar dan anak pendiri Ponpes di Kabupaten Serang, Banten tersebut. Nah, diantaranya ini ada modus-modus yang diberikan ataupun yang dilakukan nih oleh tersangka. Yang pertama adalah rayu dan iming-iming tertentu. Selain itu juga memang pelaku ini kerap melakukan aksinya dengan meminta santriawati memijat dan membuat kopi kepada yang bersangkutan, seperti itu. Nah, dengan modus untuk memijat tersebut, akhirnya memijat kemudian juga mengobati, akhirnya terjadilah perbuatan asusila tersebut. Nah, perbuatan pelaku tersebut juga diancam dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Status pelaku sebagai pengajar dan juga pimpinan Ponpes dari Bani Makmun menjadi pemberat nih bagi hukuman pelaku. Nah, karena ya kita tahu ya, harusnya sebagai pengajar, pendidik itu tidak melakukan hal-hal seperti itu kepada muridnya. Nah, ini juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat, ternyata Ponpes Bani Makmun ini sudah berdiri sejak tahun 2012 silam. Sedangkan perbuatan pelaku ini terjadi mulai tahun 2021. Total, ada 3 santriawati yang menjadi korban, masing-masing berinisial SL, SP, dan juga M. Nah, 3 para korban ini kerap dicabuli hingga diruda paksa oleh pelaku berkali-kali. Nah, salah satunya adalah korban SL yang melakukan yang merupakan ya
korban dari ruda paksa sebanyak 3 kali bahkan hingga hamil. Dan ketika hamil ya, ini korban malah diminta dan juga dipaksa bahkan untuk melakukan aborsi. Nah, ini dari beberapa penuturan juga memang untuk para korban ini sudah dicabuli sejak tahun 2021 hingga 2022. Nah, oleh karena itu, atas tindakan yang dilakukan tersebut, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 3, jungto pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini masih menjadi bulan-bulanan dari masyarakat juga tentunya, mengingat bahwa tindakan yang dilakukannya amat sangat tidak etis ya. Dan tentunya ini kita melihat bahwa bagaimana dampak psikis korban yang kadang ya ini juga menjadi satu edukasi juga untuk kita semua, siapapun itu, baik itu guru, baik itu orang terdekat kita, bahkan saudara kita gitu kan. Ketika memiliki niat buruk, salah satunya menyentuh tubuh kita, ini harus kita wanti-wanti kayak gitu. Jangan sampai ini terjadi atau terulang lagi, atau bahkan mungkin kita merasa bahwa itu adalah hal yang lumrah. Ingat loh, bahwa memang pendidikan seks sedari dini itu penting sangat untuk diberikan kepada setiap manusia. Nah, jadi jangan menganggap bahwa pendidikan seks adalah hal tabu yang nggak usah disampaikan biar nanti tahu sendiri. Nggak bisa. Itu amat sangat penting. Dan kita juga lihat ya bahwa memang kasus pencabulan ini bukan hanya terjadi sekali di Indonesia. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan korbannya adalah anak-anak kecil. Maka dari itu, memang tugasnya sebagai orang tua memberikan pendidikan seks itu sejak dini. Dan anak-anak ya, ini harus diberitahu bahwa oh ada loh bagian tubuh kita yang dilarang untuk dipegang, disentuh oleh orang lain tanpa izin. Nah, dan jangan juga nih ya, karena kan di Indonesia juga kadang masih sering pemirsa, oh untuk pengobatan nggak apa-apa, kita melihatnya bentuk takzim kepada guru. Ingat loh, bentuk takzim itu ada hal lain yang bisa kita lakukan, bukan dengan menuruti nafsu bejatnya ataupun kita menuruti tindakan-tindakan buruk yang memang dimintanya. Takzim kalau berdasarkan preferensi sebagai murid ada yang bisa kita lakukan ya, salah satunya kita nurut dalam artian juga kebaikan ya, siapapun itulah ya, ketika dia meminta satu bantuan kepada kita tapi ternyata itu berujung pada kejahatan atau bahkan kepada keburukan, kita sebagai manusia punya hak untuk menolak hal tersebut. Nah, kasus ini masih terus kita kawal dan ini juga akan kami informasikan ya bagaimana nih keberlanjutan dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh pendiri pondok di Kabupaten Serang. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita tadi kita akan membahas politik nih pemirsa. Ya, ini sempat ramai juga PDIP yang merupakan partai yang ada di Indonesia ini memecat Effendi Simbolon yang merupakan salah satu kadernya. Nah, juru bicara PDIP, Ciko Hakim mengungkapkan bahwa Effendi Simbolon dipecat dari Partai Banteng bukan karena yang bersangkutan mendukung Ridwan Kamil saja, namun ternyata ada banyak nih kasus-kasus pelanggaran yang dilakukannya selama ya menggunakan titel sebagai kader Partai PDIP Perjuangan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memang Effendi Simbolon ini merupakan kader senior yang ada di Partai PDIP yang kemarin ya saat pemilihan Gubernur Jakarta malah mendukung gitu kan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Padahal kita tahu bahwa Partai PDIP mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Atas dasar hal itu ya, akhirnya dari PDIP pun membuat keputusan untuk memecat Effendi Simbolon sebagai kader PDIP. Nah, selain itu juga memang ada yang juga bertanya nih, apakah gara-gara mendukung saja? Ternyata memang bukan. Katanya ada juga nih pelanggaran-pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Effendi seperti itu. Kalau kita lihat pemirsa ya, ini dari background Effendi Simbolon, lahir di Banjarmasin pada 1 Desember 1964. Nah, nama lengkapnya adalah Dr. Andes Effendi MS Simbolon.
karir politiknya sebenarnya ini sudah cukup lama ya, karena dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia pada tahun 2004. Mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Nah, saat itu Effendi Simbolon ini terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat di Senayan selama kurun waktu 4 periode. Wow, ini cukup lama sekali ya. Nah, bahkan sebagai kader PDIP, Effendi Simbolon ini tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang menangani isu energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup. Kemudian ia juga pernah bertugas di Komisi 1 yang berfokus pada pertahanan dan hubungan internasional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari background Effendi Simbolon ini yang merupakan kader dari Partai PDIP Perjuangan, ini banyak sekali ya. Namun tadi ya, namanya juga sebuah partai pasti punya aturan yang harus diindahkan, yang harus diikuti oleh para kader-kadernya. Dan tentunya ini juga sempat disampaikan bahwa memang Partai PDIP merupakan partai yang cukup disiplin. Sehingga jika ada kadernya yang tidak nurut lah ibaratnya, ini akan langsung diberikan tindakan yang cukup tegas. Sampai saat ini memang belum ada respon ya yang diberikan oleh Effendi Simbolon terkait dengan pemecatan dirinya dari Partai PDIP. Wah, pemirsa, menarik bukan berita-berita yang tadi kita ulas? Masih ada loh pemirsa berita lain lagi yang telah kita siapkan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.